Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Makanya tuntunan-tuntunan yang ada di dalam agama, tuntunan syariat, nah, ini harus kita jalankan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan juga, dengan penuh keimanan yang harus kita hadirkan agar dapat rengkuan Allah Ta'ala itu tadi, agar dapat anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, ini pembahasan tentang tauhidul wujud. Makanya kadangkala ada orang susah, kemudian yakin bahwa permohonannya ini kalau betul-betul memohon kepada Allah Ta'ala dikabulkan, wujud betulan secara nyata. Anugerahnya ini loh maksudnya yang nyata ini. Nah, itu masuk ke dalam ranahnya tauhidul wujud. Itu di dalam jabaran tentang ilmu agama di dalam agama Islam, itu saya membaca ada kalimat-kalimat yang berbicara tentang wahdatul wujud sama tauhidul wujud. Ini sama-sama wujud. Apakah dua kalimat ini sama artinya atau tidak? Karena saya sendiri bingung, kok ini beda tapi di belakangnya sama. Itu gimana sih pengertian itu? Nah, ini semakin kesini obrolan kita ini semakin berat. Artinya semakin saya sendiri menjawabnya itu semakin harus berpikir keras. Ini katanya malah semakin berat semakin kesini ya. Baiklah, ini saya coba untuk menjelaskan tentang tauhidul wujud dulu. Jadi tauhidul wujud itu kan dari tauhid. Ya, kalau tauhidul wujud itu sudah merupakan, kalau tauhid itu sudah merupakan pengakuan yang benar-benar presisi, atau yang benar-benar pikiran dan hati kita sudah benar-benar mengakui keesaan tentang Tuhan. Jadi karena kita meyakui keberadaan Allah Ta'ala, hanya satu Tuhan itu saja yang patut kita yakini dan yang patut kita sembah. Nah, ini tauhid sebenarnya. Makanya ilmu yang mempelajari tentang pengakuan keesaan Allah Ta'ala itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nah, kemudian ada istilah tauhidul wujud. Itu sebetulnya masuk kepada adanya wujud manusia. Nah, makanya kalau bahasa secara umumnya, tauhidul wujud itu bisa dikategorikan adalah anugerah Tuhan, atau rengkuan Tuhan, atau rengkuan Tuhan atau anugerah dari Tuhan. Kemudian apalagi itu sentuhan. Nah, sentuhan Tuhan secara langsung. Sentuhan, secara langsung untuk manusianya. Nah, contohnya tauhidul wujud itu kayak mukjizat di zaman Rasulullah, ketika ingin membuktikan bahwa ajaran Rasulullah itu yang diragui oleh kaum kafir Quraisy itu, kemudian Rasulullah membuktikan dengan membelah bulan. Nah, itu mukjizat. Nah, kayak mukjizat ini kan menyentuh tentang manusia yang dirangkul, manusia yang direngkuh langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, ini tauhidul wujud, karena harus ada wujud. Kalau tauhidnya saja, itu kan pengakuan yang luar biasa dari dalam diri manusia bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Ta'ala. Karena sangat yakin, ya memang benar-benar diyakini dengan segenap jiwa raga yang dimiliki manusianya ini, maka akan mendapatkan rengkuan atau rangkulan atau anugerah dari Allah Ta'ala secara langsung. Makanya muncul mukjizat yang di bawah mukjizat itu ada ketika seorang manusia itu mengalami kesulitan, kemudian benar-benar memohon kepada Tuhan. Nah, dari permohonannya itu didengar,
maka akan mendapat anugerah-anugerah sebagai penyelesai masalahnya masing-masing manusia. Oh, berarti seperti Nabi Musa nih ngomongnya. Nabi Musa membelah lautan. Nah, setelah itu, setelah dapat rangkulan atau anugerah dari Tuhan yang berupa mukjizat bisa membelah air laut, maka setelah itu kan sudah tidak ada lagi, cuma satu kali saja. Nah, kalau terus bisa membelah terus bisa jadi tontonan, bisa dikarciskan. Nah, itu bukan tauhidul wujud kalau sejenisnya itu. Jadi rata-rata karena itu merupakan rengkuhan Tuhan langsung, rengkuhan Allah Ta'ala langsung, atau anugerah yang dari Allah Ta'ala langsung. Nah, maka mukjizat itu wujud. Terbukti mungkin. Ya, terbukti, artinya terbukti dengan nyata dan dengan jelas. Nah, makanya syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam itu sebetulnya semua mengarah ke tauhidul wujud itu. Makanya tuntunan-tuntunan yang ada di dalam agama, tuntunan syariat, ini harus kita jalankan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan juga, dengan penuh keimanan yang harus kita hadirkan agar dapat rengkuhan Allah Ta'ala itu tadi, agar dapat anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, ini pembahasan tentang tauhidul wujud. Makanya kadangkala ada orang susah, kemudian yakin bahwa permohonannya ini kalau betul-betul memohon kepada Allah Ta'ala dikabulkan, wujud betulan secara nyata. Anugerahnya ini loh maksudnya yang nyata ini. Nah, itu masuk ke dalam ranahnya tauhidul wujud. Oleh karena itulah, karena kita itu atau seseorang itu hanya ingin memohon kepada Allah Ta'ala, mengajukan proposal lah katakanlah ya, ini mengajukan proposal kepada Allah Ta'ala, dan tidak bisa memprediksinya sendiri apakah permohonan ini di ACC apa tidak. Kan tauhidul wujud ini kan berupa rengkuhan atau rangkulan Tuhan, mengharapkan itu mengharapkan itu. Makanya muncullah istilah semoga atau mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kata-kata mudah-mudahan ini. Lah ya, misalkan hanya memohon soalnya, memohon dengan tulus, tulus dan ikhlas karena sesuatu hal. Makanya muncullah yang namanya istilah semoga, mudah-mudahan. Karena apa? Karena tidak bisa, apakah permohonan ini diterima apa tidak, nggak tahu soalnya. Yang penting melaksanakan tuntunan syariat-syariatnya, terus diisi permohonan-permohonan atau doa-doa. Nah, ini masuk ke dalam ranahnya tauhidul wujud. Jadi sudah ada kepahaman sudah ada gambaran kan seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan tentang wahdatul wujud atau widatul wujud. Wahdatul wujud atau widatul wujud itu kan dari salah satu sifat 20 sifat Allah Ta'ala sebetulnya. Jadi salah satu sifat Allah itu di situ ada wahdaniyah. Wahdaniyah itu biar gampang kita memahami adalah menyatunya Sang Pencipta kepada hasil ciptaannya. Makanya ada istilah wahdatul wujud. Ini juga wujud. Ya, ini ada wujudnya juga. Lah artinya seperti apa? Artinya Allah itu menyatu ke semua makhluk dan makhluk hidup yang diciptakannya. Ini agak berat sedikit pembahasannya. Ya, nanti kalau mungkin ada kekeliruan, sekali lagi setiap pertemuan, bila mana apa yang saya sampaikan ini salah, ya saya mohon maaf kepada siapapun yang mendengarkan obrolan kita ini. Ini sekedar ayolah kita berpikir sehat, ayolah kita berpikir normal saja. Bila mana ada yang tidak sependapat, ya ayo kita sharingkan lagi. Tidak ada masalah. Yang mana yang kira-kira nanti yang mendekati benar dan mendekati logika, maka
apalagi bisa membuktikannya sendiri. Nah, itu malah lebih bagus lagi. Nah, kembali ke masalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu mulai wafatnya Rasulullah sampai sekarang ini jadi perbincangan yang hangat. Jadi isu yang paling trending lah kalau sudah berbincang masalah hakikat agama. Karena wahdatul wujud itu dari pengertian orang-orang atau pemuka-pemuka agama dulu, khususnya yang ada kaitannya dengan Syekh Siti Jenar. Nah, ini mengajarkan yang namanya wahdatul wujud itu atau manunggaling kaula Gusti. Jadi menyatunya Tuhan kepada hasil ciptaannya, kepada hambanya. Ya kan, manunggaling kalau Gusti atau wahdatul wujud atau wihdatul wujud dari kata dasar wahdaniyah. Salah satu sifat 20. Nah, ini sebetulnya juga agak rentan saya menyampaikan ini agak rentan apa? Rentan hujatan, rentan penyesatan juga. Mengingat yang mencetuskan yang paling terakhir, pencetus paling terakhir tentang wahdatul wujud itu kan Syekh Siti Jenar. Nah, sebelum itu ada Al-Halat, ada tokoh-tokoh hakikat zaman dulu juga ada beberapa. Nah, di zaman Syekh Siti Jenar saja gejolak masyarakatnya luar biasa sekali. Juga menimbulkan gejolaknya Wali Songo yang mengajarkan syariat Islam ketika itu. Jadi Wali Songo tidak sependapat. Wali Songo juga memahami dan belajar agama dengan luar biasa juga. Di zaman Wali Songo saja bisa bersilang pendapat dengan Syekh Siti Jenar. Nah, apalagi orang-orang sekarang. Ya, ini memungkinkan pada akhirnya bisa saja saya ini dihujat dan bisa disesat-sesatkan. Makanya ini saya awali untuk membongkar tuntas tentang wahdatul wujud ini. Bila mana ada yang tidak sependapat, bila mana ada yang salah yang sudah saya sampaikan ini nanti, anggap saja saya yang salah, saya yang tidak mengerti tentang wahdatul wujud. Atau bila mana ada yang ngasih masukan, akan saya terima dengan baik. Nah, ini saya lanjutkan lagi tentang wahdatul wujud. Karena ada wujudnya ini loh, ada wujudnya itu harus jelas dan harus tuntas. Jadi penyatuan sang pencipta alam kepada hasil ciptaannya ini, ini saya ingat di pertemuan yang sudah sedikit saya sentuh tentang ini sebetulnya. Jadi ada perbedaan antara Allah dan Allah Ta'ala itu sebetulnya ada perbedaan. Karena sebetulnya Allah itu wakil daripada Allah Ta'ala yang menyatu di dalam setiap makhluknya. Makanya ada hadis qudsi ya, hadis sahih juga mengatakan bahwa walahu lahiri insani wa batinul insani baitullahu. Jasadnya manusia ini sebetulnya rupanya Allah. Nah, batinnya atau kolbunya manusia adalah rumahnya Allah. Nah, ini berbincang masalah manunggaling kalau Gusti atau wahdatul wujud ini. Pelan-pelan saja memahaminya. Biar tidak tersalah tafsir. Nah, itu pun kalau saya salah menyampaikan, saya mohon maaf dan tidak menutup pemahaman saya ini terhadap pemahaman atau pengertian dari pihak lain akan saya terima. Berarti sama, berarti di dalam ma'rifat mungkin. Berarti bila mana engkau ingin mengenal Tuhanmu, kenali dirimu. Ya, berarti sama nih, Ki. Malah ada ancaman di situ. Ya, ketika kamu mencari Tuhanmu di luar dirimu, maka engkau semakin jauh tersesat. Nah, ini sebetulnya masuk pembahasan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Nah, ini sebetulnya kan nggak hanya saya saja sebetulnya yang meyakini tentang wahdatul wujud itu adalah manunggaling kalau Gusti. Nah, kemudian ada istilah moho seperti yang sudah saya bincangkan tentang arti moho. Moho itu kan menyatu di dalam kehidupan manusia. Lah, kalau wahdaniyah itu penyatuan, maka akan bisa kita deteksi penyatuan
zat-zatnya Allah yang ada di dalam diri manusia itu berada di mana? Karena moho. Iya, menyatu, menyatu di dalam diri manusia. Nah inilah wahdatul wujud atau manunggaling kalau Gusti. Nah di dalam pemahaman atau di dalam pembelajaran wahdatul wujud, nah itu kita berbincang tentang asma-asma Allah yang 99 itu. Iya. Dan semua moho, semua maha. Al-Rahman, maha pengasih, Al-Rahim, maha penyayang. Dan semuanya itu maha. Berarti kalau semua maha, berarti semua menyatu di dalam hidup. Nah terus mahanya menyatunya di mana? Lungguhe iki lho neng ndi. Jadi lungguhe atau tempat bersemayamnya itu di mana? Jadi kalau berbincang masalah moho, berbincang masalah wahdatul wujud atau manunggaling kalau Gusti. Nah karena asma yang pertama adalah Ar-Rahman. Nah ini sedikit saya urutkan lah. Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Berarti maha itu menyatu yang mempunyai sifat asih. Mengasihi. Nah kemudian ada Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi ada istilah atau ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih lagi penyayang. Lah, karena moho kita kan harus tahu. Karena kita belajar di dalam ranahnya wahdatul wujud, harus tahu wujudnya kayak apa. Kalau nggak tahu wujud ini berarti belum wahdatul wujud. Masih baru membaca. Iya, baru membaca. Makanya mungkin setelah ini, ayo kita bincangkan masalah ilmu dan pengetahuan. Ya, karena apa? Karena antara ilmu dan pengetahuan banyak yang mengartikan rancu. Ilmu itu apa, pengetahuan itu apa. Rancunya seperti apa? Yang punya banyak pengetahuan ini dikira banyak ilmunya. Nah ini loh, itu sebenarnya rancu. Tapi ini di sesi berikutnya saja. Kalau saya lupa mohon diingatkan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Nah kembali ke masalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena ini moho, karena ini menyatu di dalam diri manusia. Mohonya atau bersemayamnya di mana? Nah, kalau dalam pembelajaran hakikat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bersemayamnya adalah di mulut manusia. Yang atas ini Ar-Rahman, yang di bawah sini Ar-Rahim. Makanya di dalam tuntunan ketika kita makan, ketika kita minum, nah itu disuruh atau dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena biar berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya juga yang awal-awal dulu, yang sudah tua-tua dulu, kalau kita mengingat kembali ke masa muda kita, untuk menunjukkan rasa kasih dan sayang kita terhadap lawan jenis kita, ya pasti cipokan pakai mulut. Karena itu kasih sayang itu ada di atas, bibir atas dan bibir bawah kita ini. Minum Bismillahirrahmanirrahim, makan Bismillahirrahmanirrahim, pergi kemanapun Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan kasih dan sayang, bukan berdasarkan hujatan. Nah ini. Nah sekarang pemahaman yang dari yang paling dasar ini saja, yang seharusnya kita pahami terlebih dahulu dalam menjalankan perintah agama, ini banyak yang simpang siur. Nah makanya itulah muncul perilaku-perilaku atau awalan-awalan untuk melakukan sesuatu sudah jauh dari makna kasih sayang. Dari makna sebenarnya mungkin. Jauh dari makna sebenarnya. Karena kita sebenarnya kalau memahami itu berarti
begitu kita mengasihi menyayangi, ya yang melihat kita juga mengasihi menyayangi juga. Iya, itu kan efeknya kan. Efeknya gitu. Kita mengasihi pihak lain, ya pihak lain akan mengasihi kita. Jadi wahdatul wujud itu seperti itu. Jadi ketika kita menghadirkan kasih sayang terhadap orang lain, apa yang kita dapatkan yang menyentuh tentang perwujudan, orang lain juga akan mengasihi kita. Inilah wahdatul wujud. Dan sebenarnya manusia ini kan hanya seperti bangkai saja sebetulnya. Ketika tidak ada wahdatul wujud, bagaimana bisa mulut kita bergerak-gerak? Dia mau ya. Iya. Nah, misalkan coba Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak di bibir atas dan tidak di bibir bawah. Maka perilaku manusianya ya juga tidak seperti perilaku manusia yang sekarang. Nah, contohnya, aku cinta padamu, Dek. Nah, kan terus cipokan. Karena kasih sayangnya bermuara di situ, bersemayam di situ. Nah, misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu berada di siku kanan dan kiri misalkan. Oh, aku sayang padamu, Dek. Nah, sikutnya ini diaduk-aduk ini. Jadi kan malah lucu jadinya. Tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Nah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada di bibir atas dan di bibir bawah kita, maka untuk menyampaikan atau untuk mewujudkan kasih sayang kita ini kepada lawan jenis kita, caranya seperti itu tadi. Nah, sebetulnya Asmaul Husna ini semua menyatu di dalam diri manusia. Jadi 99 ini ada di dalam diri manusia. Sekarang saya ingin bertanya, manusia bisa pandai itu dari mana? Al-alim ya. Tentu dari Allah. Iya kan? Apa tahu-tahu bangkai yang tidak bisa bergerak-gerak ini pintar sendiri, punya pengetahuan sendiri? Tidak. Manusia bisa mengetahui banyak hal karena ada penyatuan salah satu zat ilahiyah yang ada di dalam diri manusia. Apa itu? Al-alim. Makanya Al-alim ketika benar-benar menyatu di dalam diri manusia, maka membuat atau menjadikan manusianya itu banyak pengetahuannya. Bisa bikin jenius ya. Bisa bikin jenius. Nah, ternyata Al-alim itu bersemayam di mana? Karena alim juga al. Al itu artinya maha. Maha juga menyatu di dalam hidupnya manusia. Nah, ternyata Al-alim itu menyatu di dalam otak yang dimiliki manusia. Oleh karena manusia punya otak yang di dalam otak bersemayam yang namanya Al-alim, maka manusia itu pada akhirnya punya pengetahuan yang banyak. Nah, manusia yang punya pengetahuan yang banyak, nah itulah disebut orang alim. Nah, ini karena mungkin pembahasan ini ternyata Asmaul Husna itu kan ada di dalam Allah Ta'ala Azza wa Jalla memasukkan ke dalam tubuh manusia. Yang bersemayam salah satu contoh di kolbu tadi, induknya. Berarti seharusnya harus dikupas ini supaya kita paham semua ini. Nah, Allah itu kan kita gampang mengertinya, ini kan kepala zat atau ismul zat. Ya, ismul zat. Ismul itu nama zat identik dengan mandornya zat. Mandornya dari 99 asma itu tadi. Pusarannya di mana? Babatinul insani baitulahu. Di dalam kolbu kita ini. Nah, ini bersemayamnya Allah. Nah, ini Allah ini makanya di gambar-gambar itu orang-orang yang menggambar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemakrifatan, dengan hakikat, dari dalam sini terus menyebar ke seluruh tubuh. Itu gambarnya seperti itu. Yang ngerti apa enggak, saya juga enggak ngerti itu orangnya itu kok bisa menggambar di situ. Apa katanya mbahnya atau katanya siapa ya enggak mengerti. Ya mudah-mudahan mereka menggambar, menyampaikan juga mengerti juga. Mudah-mudahan begitulah. Jadi Allah itu bersemayam di kalbu manusia. Allah loh ya. Allah nih sekali lagi Allah, bukan Allah Ta'ala. Karena sebetulnya ini ada pembedanya di situ itu. Nah, kemudian Allah ini membawai 99 asma, 99 zat. Yang 99 itu moho. Moho itu manunggal di dalam hidup manusia. Ini
sengaja saya ulang-ulang biar paham. Iya. Ar-Rahman Ar-Rahim ada di bibir atas dan di bibir bawah kita. Nah, kemudian ada Al-Alim itu tadi sudah. Ini bocoran bersemayamnya di mana. Nah, kemudian lagi ada Ar-Rasyid, Maha Pandai. Maha mengetahui dan Maha Pandai itu kan beda. Banyak pengetahuannya belum tentu pandai. Karena otak kita itu mampu menyimpan pengetahuan-pengetahuan yang dari yang kita baca, yang kita pelajari itu, dari mendengar, dari melihat, itu kan akan menjadikan pengetahuan. Nah, kalau pandai itu kan ketepatan dan kecepatan menyelesaikan masalah, itu pandai. Iya, pandai. Itu pandai. Makanya beda. Yang menguasai atau yang membuat kita pandai juga beda. Namanya juga beda. Antara Al-Alim dan Ar-Rasyid. Nah, coba kalau manusia itu nggak ada Ar-Rasyidnya, ya jadinya ya dungu. Otak ini nggak ada yang menguasai sudah. Nah, makanya juga kalau pengen pinter, ya zikirnya apa? Zikirnya ya Rasyid, ya Rasyid, ya Rasyid, ya Rasyid. Kalau ingin banyak pengetahuannya, maka kita harus rajin berzikir ya Alim, ya Alim, ya Alim. Nah, kepengin disukai lawan jenis, kepengin disukai banyak orang, ya kita harus mau berzikir ya Rahman atau ya Rahim atau dua-duanya. Berarti kok begitu, kalau supaya kita bisa mendengar, pendengaran kita itu peka, berarti kita harus mengamalkan ya sami. Ya sami loh, makanya di dalam tata aturan syariat. Nah, ini kebetulan juga ada banyak perbedaan-perbedaan ketika takbiratul ihram. Ada yang begini harus agak mengecil begini, Allahu Akbar, ada yang membesar begini, ada yang tidak ada. Ini kan lucu gitu loh. Wong samiknya di telinga ya. Nah, seharusnya sami Allah liman hamidah. Ini kan di jempol ini, karena sami ada bersemayam di telinga kita, kan harus di jempol. Jempol itu kan bagus. Artinya benar-benar mengakui sami ada di telinga kita, yang artinya maha mendengar. Lah kalau telinga itu nggak ada asaminya, ya budek. Tuli mau ya? Tuli. Sama dengan yang di mata. Di mata yaitu Al-Basir, maha melihat. Itu salah satu masuk ke dalam sifat 20 juga, basiron. Lah kalau mata ini basirnya minggat, buta. Ya buta. Lah, oleh karena inilah pemahaman tentang wahdatul wujud itu kalau kita gali, kita sudah tidak memerlukan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Ada Ar-Razzaq, ada Al-Mughni, ya kan? Kepingin kaya pun sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala di dalam diri manusia. Ya coba kayak itu. Kurang sempurna apa sebetulnya tuntunan itu? Kalau ada yang mengatakan bahwa agama tidak sempurna, ayolah berhadapan dengan saya, tak kasih tunjuk kesempurnaan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sudah sempurna, ini meliputi semua aspek kehidupan manusia. Begitu loh sebetulnya. Ada Al-Hayyu, Al-Qayyum, itu di mana tempatnya? Kalau mungkin dari beberapa nanti pendengar dan pemirsa ini ingin mengetahuinya dan bagaimana tata caranya kita bisa mewahdatul wujudkan dari semua zat yang ada di wahdatul wujud ini, ya, saya persilahkan semua untuk ngaji bareng, atau saya persilahkan untuk sharing bareng dengan saya. Nah, ini kira-kira dari beberapa nama-nama zat yang masuk ke dalam pembahasan wahdatul wujud ini, mana yang kira-kira yang mau ditanyakan yang belum paham? Kayaknya ini ada gambaran-gambaran nih. Karena salah satu contoh mungkin tadi itu ya Alim, ya Rasyid, ya Sami, ya Rahman, ya Rahim, kan itu semua Asmaul Husna itu. Ini baru berapa itu? Dari 5 apa 6? Padahal masih banyak lagi itu. 99 baru terkupas 6. Tambah 1, Allahnya sudah ada di qalbu. Masih 93, masih banyaknya. Tapi insya Allah ketika sebuah pengertian, sebuah ilmu itu mendekati benar, meskipun kita itu belum bisa membuktikan,
Tapi setidak-tidaknya kita rasa di dalam hati itu ya ada benarnya juga. Kita pikir di dalam otak kita juga masuk akal. Nah itu salah satu tanda-tanda meskipun kita belum bisa membuktikannya, ya, itu bila mana hati dan pikiran kita bisa menerimanya, maka itu sudah lebih dari 50% indikasi pengertian atau pemahaman ini adalah benar. Ya, mudah-mudahan yang ini tadi yang belum dikupas ya, di pertemuan yang lain, ayo kita lanjutkan biar sekalian tuntas sekalian sudah. Biar sekalian paham yang sekalian paham yang bener-bener paham yang masuk ke dalam ranahnya hakikat, khususnya di dalam pembahasan wahdatul wujud atau manunggaling kalau Gusti. Nah, ya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini tadi bermanfaat bagi yang hadir di sini dan bermanfaat bagi orang lain juga. Kalaupun ada kekeliruan dan kesalahan, ini mungkin kesalahan secara pribadi. Tidak ada niat yang tidak baik, tidak ada. Saya juga selalu membuka artinya pengertian dan pemahaman dari pihak lain. Ya itu pun mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi. Ya, akhirul kalam, mudah-mudahan ini tadi sekali lagi bermanfaat bagi semuanya. Amin.